Mengakhiri sesi kita hari ini kayaknya saya akan melengkapi pembahasan mengenai visi misi capres dalam bidang demokrasi dan politik. Sesi terakhir biasanya lebih berat. Karena bisa jadi orang sudah lelah, sudah ngantuk. Tapi pembahasannya akan lebih menarik karena akan bicara tentang perempuan. Saya lihat mayoritas audiens kita juga perempuan. Iya. Baik. Kiri kanan, Mas. Pertama saya akan mulai dulu dari prinsip dasar atau elemen dasar yang harus ada dalam sebuah pemerintahan yang disebut demokrasi. Pertama, sebuah negara demokratis itu harus punya pemilihan pemimpin yang bebas, adil, dan dilakukan secara reguler. Jadi keteraturan itu harus ada. Berarti Belgia nggak termasuk demokrasi dong, karena di sini wajib. Ya, salah satu unsur itu tidak terpenuhi. Betul. Ya. Karena saya pernah tahu di Belgia juga pernah ada vakum kepemimpinan sekitar beberapa tahun gitu. Sampai akhirnya terpilih Perdana Menteri yang sekarang Eliu di Ruku itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua juga demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi aktif warga dalam kehidupan politik dan sosial. Jadi bagaimana semua orang punya keinginan dan melakukan partisipasi. Kemudian ada perlindungan kepada seluruh warga negara. Kemudian ada pemberlakuan hukum secara adil pada seluruh warga negara. Tapi yang mesti diingat ini hanya satu pandangan atau satu aspek gitu. Kalau mau dilihat dalam aspek yang lebih luas, ya ada banyak pandangan juga. Tapi dalam pandangan yang lebih spesifik, yang lebih detail tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan gitu ya. Dan banyak sekali indikator-indikatornya gitu. Persoalannya nanti di dalam visi dan misi capres yang akan saya bahas, pembahasannya akan lebih banyak yang sifatnya kualitatif gitu. Karena memang dokumennya juga kualitatif gitu. Jadi, Kualitatif itu maksudnya? Kualitatif itu ya diukur berdasarkan bukan angka-angka gitu. Bukan perasaan, logika, tapi nggak menggunakan angka gitu. Ya. Tapi artinya itu memungkinkan adanya perbedaan pendapat, ada perdebatan di situ sangat mungkin. Kemudian jadi dari elemen dasar ini ada beberapa hal yang bisa ditarik. Pertama, adanya sebuah sistem yang fair, adil dan menjamin keterwakilan secara proporsional. Kemudian juga ada orang yang menjalankan sistem itu. Jadi ada sistem yang adil, sistem yang fair, kemudian ada orang yang menjalankan sistemnya. Dan orangnya tentunya juga harus orang yang Fair, adil. orang yang benar dan ada sistem yang mengawasi orang-orang itu. Nah, fokus bahasan saya akan kepada 4 aspek dalam visi dan misi capres. Yang pertama itu adalah affirmative action. Nanti akan saya jelaskan. Ini khususnya tentang partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Jadi kaitannya dengan partisipasi tadi. Kemudian yang kedua, penataan organisasi aparat pemerintah khususnya Polri. Tadi masalah anggaran udah disinggung oleh teman-teman seperti apa. Ya. Kemudian yang spesifik ada keterbukaan dan komunikasi publik. Kemudian yang terakhir reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi. Ini nanti bicara tentang undang-undang politik, tentang bagaimana aturan kepartaian. Dan biasanya pembahasan ini sangat panjang sekali. Misalnya contohnya undang-undang Pilpres itu baru disetujui beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum pemilu legislatif dilakukan gitu. Karena proses tawar-menawarnya panjang gitu. Jadi untuk bisa mengajukan capres harus didukung berapa persen kursi di parlemen atau berapa persen suara gitu. Jadi sangat dinamis dan baru bisa diketahui nanti di akhir-akhir masa jabatan seorang presiden. Saya akan berangkat dari statement visi kedua calon. Prabowo Hatta visinya adalah membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Dari paparan yang dilakukan oleh teman-teman di awal tadi disampaikan juga bahwasanya visi kandidat atau capres nomor 1 ini
fokusnya lebih pada ekonomi. Ya. Hampir semua pembahasan itu pembahasan tentang ekonomi. Ya, Prabowo. Kemudian pasangan Pak Joko dan Pak Yusuf itu statement visinya adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Kemudian dari statement visi ini ada kata-kata kunci yang saya garis bawahi, yaitu demokratis. Ini berkaitan dengan apa yang akan saya bahas. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Bentar. Pertama ini tentang menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan atau pejabat setingkat menteri, serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Ya kalau bapak-bapak jadi menteri kan banyak korupsi. Ya. Ya katanya Itu bisa tinggal di lantai, bukan aja, bilang aja. Saya tidak setuju. ya katanya kenapa perempuan harus diberikan posisi yang lebih, karena selama ini kaum perempuan itu tertindas, tertekan atau ditekan gitu. Ya. Jadi harus ada kebijakan yang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada perempuan secara struktural. Itu ditunjukkan dalam program Prabowo Hatta, ada menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri atau pejabat setingkat menteri. Kemudian mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Tentunya yang terakhir ini mesti ada penjelasan lagi bagaimana caranya, gitu. Dan itu tidak saya dapatkan gitu di kedua pasangan calon. Oh, dua-duanya nggak ada. Tidak ada. Dua-duanya. Itu jualan semua itu. Ya, jualan. Marketing. Kenapa 30%? Kenapa nggak 50% Bu Muda ya? Kalau angka Diskon kan lebih baik. Ayo. Ini provokator nih. Sore. baik, ya kemudian Ya, rame. di sisi yang lain pasangan Pak Joko dan Pak Yusuf juga memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30%. Sama-sama perempuan. Iya, ini ada kalimat yang panjang tidak saya sampaikan karena bisa memenuhi satu kolom ini. Dan kemudian memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya di level eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi hari ini sebenarnya setiap partai politik itu sudah diharuskan memenuhi kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Setiap partai. Yang terpilih Harus. Kalau tidak terpenuhi, Kalau dia terpenuhi ya diskualifikasi, harusnya begitu. Harus 30%. kenyataannya yang terpilih sekarang belum. Belum ada datanya. Itu kan Mungkin sudah ada yang 30% itu untuk Caleg. calon. ya, calon. Kalau masalah terpilih ya terserah pemilih. Nah, ya, gitu. Mungkin bisa begitu logikanya juga. Ya. Baik, kemudian karena masih bersambung, saya ke bawah dulu. Ya. Kenapa perempuan? Nah, penting. Ini data sama, ada salah sebenarnya sama. Data DPT nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Ada 186 juta sekian pemilih. Sekarang 190 kan. 90 naik, pemilih perempuan 93.100.000, pemilih laki-laki 93.400. Jadi proporsinya perbedaannya sebenarnya hanya sedikit perbedaannya. Tapi laki-laki masih lebih banyak dari perempuan. Beda 300 ribuan. Ya. Demikian juga dengan populasi Indonesia. Populasi Indonesia juga secara demografis laki-laki lebih banyak. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sebenarnya nggak perlu cari istri baru ya. Ada alasan. Nggak perlu. ya berarti kalau laki-laki masih banyak, katanya kiamat masih jauh. Bener kayak itu. Pak?
data tahun 2000. Data tahun sebelumnya keterwakilan perempuan di Parlemen RI pada pemilu 2009 itu sebesar 18% dari total anggota parlemen. Jadi dari sekitar 550 itu ada sekitar 110 kurang lebih perempuan di parlemen. Ya. Nah, kemudian kenapa perempuan diistimewakan? Nah, dalam perspektif demokrasi ada yang namanya affirmative action atau positive discrimination. Jadi memberikan diskriminasi yang positif kepada kelompok atau kaum yang dianggap tertekan, tertindas atau ditekan untuk diberikan perlakuan yang khusus yang positif. Nah, berbagai negara menerapkan kebijakan ini tapi dalam konteks yang berbeda-beda. Di Selandia Baru misalnya, pemerintah Selandia Baru memberikan affirmative action itu untuk suku Maori, terutama dalam hal akses atau kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi dan sebagainya. Ya. Kemudian di Malaysia juga begitu. Di Malaysia ada dulu zaman Mahathir Muhammad ada kebijakan untuk memberikan akses dan kemudahan ekonomi kepada penduduk Bumi Putra. pribumi atau orang Melayu. Karena dulunya semasa zaman penjajahan Inggris mereka dipinggirkan sekali. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini diskriminasi dibolehkan, disahkan. Ya, walaupun tadi ada kesetaraan dan macam-macam. Ya. Nah, dalam konteks keperempuanan, Wanita. Ini banyak loh perempuan di sini. Kasih kata-katanya. ini supaya fokus terus. Ya, dalam konteks ini maka saya kira paparan kedua capres sudah sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku saat ini. Walaupun tentunya masih perlu dioperasionalkan atau diturunkan dalam level yang teknis. Bagaimana caranya memaksakan 30% kuota perempuan di setiap bidang-bidang kekuasaan atau trias politika tadi, legislatif, yudikatif dan eksekutif, gitu. Ya. Kemudian kembali ke atas. Iya, kok. Masih ke atas. Opini masih sudah. Ya, bisa singkat ya. Bisa. Ya, ini. Itu tadi dalam konteks keberpihakan kepada perempuan. Kemudian yang berikutnya masalah kesehatan datang kalau mau sedih. memperkuat tuh TNI Polri. Mau bicara masalah kesehatan ya. Udah tahu deh Pak, nanti selain Memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personil, bla 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 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian sama di pasangan yang satunya juga ada isi yang hampir sama, tapi di sini lebih spesifik disebutkan bahwasanya ada pembinaan mental dan disiplin anggota Polri. Kemudian menyesuaikan kurikulum pendidikan agar polisi lebih humanistik dan tidak militeristik. Kemudian evaluasi kepemimpinan Polri sesuai agenda pemerintah. Ini Polri diginiin mau nggak masalahnya? Harus. Karena demokrasi itu supremasi sipil. Jangan polisi, tentara juga harus tunduk. Jadi tidak ada demokrasi tanpa supremasi sipil. Harus tunduk. Kayak misalnya contoh kasus di Turki, bagaimana keberhasilan Perdana Menteri Erdogan itu memaksa militer untuk patuh dan tunduk kembali ke barat. Jadi dibawa untuk Turki dibawa untuk masuk ke Uni Eropa, karena syarat untuk masuk ke Uni Eropa itu adalah demokratis. Tidak ada institusi militer dalam demokrasi. Jadi militer berhasil dinetralisir. Dan itu yang gagal di negara-negara transisi lainnya seperti Mesir, Thailand. Mungkin bisa kita perdebatkan apakah corak militeristiknya masih kuat atau tidak, karena berkali-kali kudeta itu terjadi di Thailand. Walaupun kemudian dikembalikan lagi ke sipil melalui mekanisme pemilu, tapi tentunya ada tahapan sehingga transisi demokrasinya terjadi berulang-ulang.
berulang-ulang dan mungkin nggak pernah selesai. Sampai hari ini pun Thailand baru mengalami kudeta lagi. Ya, kudeta oleh tentara. Saya bukannya anti polisi atau anti militer, bukan. Tapi saya diminta untuk bicara tentang demokrasi ya. Gitu. Saudara saya juga banyak lah tentara polisi. Wah. Cari aman nih tiba-tiba. Pulang lewat mana itu? Kalau di Indonesia. Itu gimana? Kemudian ada evaluasi peraturan undang-undang terkait Polri, ya. Menempatkan Polri dalam kementerian tadi sudah dibantah kayaknya sama Pak Tatang ya. Tadinya awalnya di dokumen awal visi misi Pak Joko dan Pak Yusuf ini itu dinyatakan secara eksplisit Polri itu dalam kementerian, dan di negara-negara demokratis memang Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri biasanya. Cuman implikasinya tentu secara anggaran dan macam-macam akan dirasakan oleh institusinya gitu. Hari ini anggaran Polri itu satu tahun sekitar 40 sekian triliun, 41 atau 45 triliun. Dibandingkan dengan anggaran TNI itu sekitar 80 triliun tapi dibagi untuk 3 angkatan plus 1 kementerian. Jadi Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 80 dibagi 4, sementara untuk Polri itu 40 sekian triliun itu untuk 1 tahun. Dan untuk kampanye Capres, Polri hanya punya anggaran mengawal Capres hanya untuk 6 pasang calon, hanya sekitar 1 triliun. Jadi bersyukur calonnya hanya ada 2, anggarannya masih lebih. Ya. Ada untung. Yang menit? Ya oke. Kemudian membangun keterbukaan dan komunikasi publik ini tidak dibahas secara spesifik karena tadi saya sebutkan pasangan Prabowo dan Hatta fokusnya bobotnya lebih berat di ekonomi gitu ya, dan ekonomi tadi dibahas di awal sangat banyak dan parameter-parameternya juga sudah dibahas oleh teman-teman yang lain. Di sini disebutkan membangun keterbukaan dan komunikasi publik, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, dan saya mau bahas 1 poin aja di sini. Ya, ini menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran. Jadi industri media penyiaran di Indonesia hari ini berada pada situasi yang bermasalah. Kalau kita sering nonton Vivo TV gitu ya, stasiun televisi yang klaimnya beroperasi secara nasional itu ternyata ada kecenderungan untuk memihak salah satu calon. Karena apa? Karena kepemilikannya juga terkait dengan salah satu calon gitu. Karena apa? Karena pengusaha yang bergerak di industri penyiaran, industri televisi itu bukan pengusaha yang sembarangan atau bukan pengusaha biasa-biasa, tapi pengusaha yang super kaya, super banyak duit. Kita bisa lihat siapa pengusaha-pengusaha media penyiaran di Indonesia. Itu ada Hari Tanu, ada Khairul Tanjung, ada Abu Rizal Bakri, ada Surya Paloh. Semuanya bukan orang kaya, tapi orang super kaya. Dan kemudian juga berafiliasi secara politik dengan partai politik. Sehingga kemudian konten dan isi media penyiaran juga sangat bias, dipengaruhi oleh afiliasi politik dan afiliasi ekonomi mereka. Padahal seharusnya lembaga-lembaga penyiaran itu menggunakan frekuensi milik publik. Sehingga harusnya setiap berita, setiap acara itu harus diorientasikan untuk kepentingan publik. Jadi bukan kepentingan pemilik, karena pemilik meminjam frekuensi dari negara. Ya. Jadi ada problem di situ. Undang-undangnya sudah ada yang mengatur undang-undang penyiaran, tapi karena yang diatur adalah orang-orang super kaya, super powerful, undang-undangnya tidak berjalan, tidak diikuti sampai hari ini. Dan saya kira banyak undang-undang lain yang juga nasibnya seperti itu di Indonesia. Baik, kemudian ya, reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi. Ada pasangan Joko dan Pak Yusuf juga mengagendakan untuk memperbaiki kembali undang-undang politik, undang-undang partai politik. Kemudian ada rencana untuk pembiayaan parpol melalui APBN dan APBD. Saya kira ini perlu dikritisi lebih jauh. Bagaimana bentuk pembiayaan parpol melalui APBN dan APBD? Gitu. Ya. Ini perlu dikritisi bersama. Kemudian ada pengaturan pembiayaan kampanye. Jadi
nantinya rencana pembiayaan kampanye itu akan dibatasi karena sulit bagi orang yang tidak punya uang untuk berpartisipasi politik kalau sistem demokrasi kita seperti ini, gitu. Ya, kalau kita nggak bagi-bagi kaos, tidak undang penyanyi dangdut, organ tunggal gitu, menghadirkan orang untuk kampanye, ya susah untuk terpilih. Kemudian pengaturan penyelenggaraan pengawasan pemilu, ini isu besar. Berdasarkan sidang Dewan Kehormatan Pemilu atau Bawaslu, ada puluhan anggota KPU yang dipecat. Tahun ini. Iya, di kota, di kabupaten kota dan KPUD, iya. Dan kemudian ada juga yang direhabilitasi dan dibina begitu. Saya nggak dapat beritanya kemarin, tapi bisa disusulkan datanya, gitu. Karena diakui banyak terjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu, tapi bukan di Belgia kayaknya, di Indonesia sana. Ya. Dan fenomena saling mencuri suara antar caleg misalnya, itu terjadi bukan hanya lintas partai, tapi juga dalam partai yang sama mereka saling mencuri suara teman-temannya. Kemudian penataan struktur ketatanegaraan, ini tadi disebut tumpang tindih lembaga kenegaraan tadi. Ada komisi yudisial yang sampai hari ini juga masih diperdebatkan apa sih kewenangan komisi yudisial. Sengketa-sengketa apa saja yang bisa dibahas di pengadilan yudisial. Baik, kemudian ya, kesimpulan, saya kira kedua pasangan calon cukup peka dan peduli terhadap pembangunan aspek demokrasi dan politik, terlihat dari visi dan misinya. Tapi masih perlu penjelasan dan klarifikasi lebih jauh apa sebenarnya yang akan dilakukan, terutama di level yang agak lebih teknis. Dan sebenarnya masih ada item lain, yaitu terkait tentang intelijen dan tentang hankam, tapi tidak saya bahas, sangat panjang sekali. Dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita mengawasi dan menagih janjinya siapapun yang nanti akan. Ada mekanisme nggak sih untuk menagih janji? Ya, sebenarnya keterwakilan di DPR itu, tapi yang paling logik ya kita jangan pilih lagi periode berikutnya. Dihukum. Ya itu aturan mainnya begitu. Jadi biarkan dulu selesaikan 5 tahun, kasih selesaikan masa jabatannya. Kemudian di periode berikutnya baru dipilih yang baru. Gitu. Jadi aturan dan sistemnya berjalan dengan baik. Jangan ditradisikan misalnya Pecat. Ya, kudeta atau pecat gitu. Karena demokrasi kan aturan atau pelaksanaan sistem tadi. Jadi kemudian selamat memilih sesuai dengan isu-isu yang menjadi kepedulian Anda. Gitu. Ya. Belum. Anda concernnya dengan masalah apa? Kalau concernnya dengan perempuan, ya itu. Kalau lihat ekonomi, Dua-duanya berarti. baik. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.